siapa nanti yang kita usulkan untuk ya. Kemudian demikian juga dengan Kabupaten Batubara, yaitu bupatinya yaitu Jatiluhur, kemudian Bupati Toba dan Wakil Bupati Toba. Mereka itu setelah dinilai dan dievaluasi oleh sekretaris DPC, apakah dia bendahara DPC dan apakah dia wakil ketua di struktur partai baik DPC maupun DPD. Jadi kita proses, kita usulkan, dan nanti kita wawancarai, baru kita serahkan ke DPP. Nanti DPP yang memutuskan. Kalau kita nanti kan berdasarkan hasil wawancara, nanti akan kita buat berita acaranya, dan kita usulkan ke DPP. Nanti DPP yang memutus lagi. Semalam kan di paripurna DPRD Sumut Pak, sudah disampaikan bahwa harapan teman-teman PDIP di sini agar Pak Edi lagi yang meneruskan Pak. Ya itu kan harapan. Harapan itu berarti ada keinginan supaya beliau itu kembali memimpin. Karena selama ini Pak Edi Rahmayadi dengan kita dekat. Jadi artinya peluang dia dari PD Perjuangan ada, besar kemungkinan. Tetapi tunggu keputusan daripada DPP partai. Pak, selain Pak Edi, jagoan dari PDIP yang sudah direkom Pak? Ada Pak Ahok, ada Nixon, ada Pak Jarod. Banyak kader-kader kita yang potensial untuk itu. Tapi kan kita perlu mengkalkulasi secara politik, ya kan? Perlu mengkalkulasi secara politik siapa kira-kira yang bisa memenangkan pertarungan ini. Kalau untuk Pak Ahok sendiri peluangnya gimana? Pak Ahok tetap peluangnya ada. Beliau itu kan seorang pemimpin yang bersih, integritas. Tapi kan di bangsa ini sekarang, ya terus terang aja, tidak bisa hanya mengandalkan integritas, kejujuran, loyalitas, berkorban untuk rakyat. Itulah kelemahan demokrasi kita. Karena demokrasi kita ini sudah dibumbui dengan money politik tadi. Jadi nanti ya kita lihat secara kalkulasi politik pasti kita akan menghitung siapa-siapa yang mempunyai kemampuan untuk itu. Ada juga mantan Bupati Tapanuli Utara, Bapak Nixon Daleban kan. Semuanya itu sekarang sudah kita inventarisasi dan nanti kita tinggal memanggil mereka dalam wawancara berikutnya setelah bupati, wakil bupati, calon bupati, wakil bupati, dan calon wali kota dan wakil wali kota. Itu yang kita ini. Kita proses, kita usulkan, dan nanti kita wawancarai, baru kita serahkan ke DPP. Nanti DPP yang memutuskan. Kalau kita nanti kan berdasarkan hasil wawancara, nanti akan kita buat berita acaranya, dan kita usulkan ke DPP. Nanti DPP yang memutus lagi. Semalam kan di paripurna DPRD Sumut Pak, sudah disampaikan bahwa harapan teman-teman PDIP di sini agar Pak Edi lagi yang meneruskan Pak. Ya itu kan harapan. Harapan itu berarti ada keinginan supaya beliau itu kembali memimpin. Karena selama ini Pak Edi Rahmayadi dengan kita dekat. Jadi artinya peluang dia dari PD Perjuangan ada, besar kemungkinan. Tetapi tunggu keputusan daripada DPP partai. Pak, selain Pak Edi, jagoan dari PDIP yang sudah direkom Pak? Ada Pak Ahok, ada Nixon, ada Pak Jarod. Banyak kader-kader kita yang potensial untuk itu. Tapi kan kita perlu mengkalkulasi secara politik, ya kan? Perlu mengkalkulasi secara politik siapa kira-kira yang bisa memenangkan pertarungan ini. Kalau untuk Pak Ahok sendiri peluangnya gimana? Pak Ahok tetap peluangnya ada. Beliau itu kan seorang pemimpin yang bersih, integritas. Tapi kan di bangsa ini sekarang, ya terus terang aja, tidak bisa hanya mengandalkan integritas, kejujuran, loyalitas, berkorban untuk rakyat. Itulah kelemahan demokrasi kita. Karena demokrasi kita ini sudah dibumbui dengan money politik tadi. Jadi nanti ya kita lihat secara kalkulasi politik pasti kita akan menghitung siapa-siapa yang mempunyai kemampuan untuk itu. Ada juga mantan Bupati Tapanuli Utara, Bapak Nixon Daleban kan. Semuanya itu sekarang sudah kita
inventarisasi dan nanti kita tinggal memanggil mereka dalam wawancara berikutnya setelah bupati, wakil bupati, calon bupati, wakil bupati, dan calon wali kota dan wakil wali kota. Itu yang kita ini. Siapa nanti yang kita usulkan untuk ya. Kemudian demikian juga dengan Kabupaten Batubara, yaitu bupatinya yaitu Jatiluhur, kemudian Bupati Toba dan Wakil Bupati Toba. Mereka itu setelah dinilai dan dievaluasi oleh sekretaris DPC, apakah dia bendahara DPC dan apakah dia wakil ketua di struktur partai baik DPC maupun DPD. Jadi kita proses, kita usulkan, dan nanti kita wawancarai, baru kita serahkan ke DPP. Nanti DPP yang memutuskan. Kalau kita nanti kan berdasarkan hasil wawancara, nanti akan kita buat berita acaranya, dan kita usulkan ke DPP. Nanti DPP yang memutuskan selanjutnya. Semalam kan di paripurna di DPRD Sumut Pak sudah disampaikan bahwa harapan teman-teman PDIP di sini agar Pak Edi lagi yang meneruskan Pak. Yaitu kan harapan. Harapan itu berarti ada keinginan supaya beliau itu kembali memimpin. Karena selama ini Pak Edi Rahmayadi dengan kita dekat. Jadi artinya peluang dia dari PD Perjuangan ada, besar kemungkinan. Tetapi tunggu keputusan daripada DPP partai. Pak, selain Pak Edi, jagoan dari PDIP yang sudah direkombat. Ada Pak Ahok, ada Nixon, ada Pak Jarod. Banyak kader-kader kita yang potensial untuk itu. Tapi kan kita perlu mengkalkulasi secara politik, ya kan? Perlu mengkalkulasi secara politik siapa kira-kira yang bisa memenangkan pertarungan ini. Kalau untuk Pak Ahok sendiri peluangnya gimana? Pak Ahok tetap peluangnya ada. Beliau itu kan seorang pemimpin yang bersih, integritas. Tapi kan di bangsa ini sekarang, ya terus terang aja, tidak bisa hanya mengandalkan integritas, kejujuran, loyalitas, berkorban untuk rakyat. Itulah kelemahan demokrasi kita. Karena demokrasi kita ini sudah dibumbui dengan money politik tadi. Jadi nanti ya, kita lihat secara kalkulasi politik pasti kita akan menghitung siapa-siapa yang mempunyai kemampuan untuk itu. Ada juga mantan Bupati Tapan Utara, Bapak Nixon Laleban kan. Semuanya itu sekarang sudah kita inventarisasi dan nanti kita tinggal memanggil mereka dalam wawancara berikutnya setelah bupati, wakil bupati, calon bupati, wakil bupati, dan calon wali kota dan wakil wali kota. Itu yang kita ini.